lil ba'id, masih menunjukkan nanti jauh-jauh. Kaf kepadamu wahai Muhammad. Dia diartikan ada isyarat kepada Nabi Muhammad, nanti jauh untukmu ya Muhammad akan ada kitab ayat Al-Quran. Quran itu untuk apa? Allah katakan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak akan ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Nanti kita melihat kita ini orang takwa apa tidak. Jadi ukurannya Al-Quran. Apa kita orang ahli maksiat atau orang takwa? Ustaz, kiai, habib, kiai masuk dalam takwa atau masuk dalam maksiat? Kita masuk dalam takwa atau masuk dalam maksiat? Tidak perlu menyalahkan orang. Kita kontrol adanya Quran adalah untuk kita menyelamatkan diri kita. Ya ikhwanul kiram fiddin rahimahullah. Apabila Rasulullah wafat, maka Al-Quran yang menjadikan satu benda. Maka sebelum Rasulullah wafat mengatakan, peganglah, gigitlah dengan gigi geraham dua perkara yang aku tinggalkan, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang saya uraikan hadis, akan banyak ustaz-ustaz yang tanya bahwa hadis itu hasan, apa dhaif, apa sahih. Walaupun dijelaskan sahih, masih akan tanya lagi, kok ada hadis yang begini. Tapi kalau Al-Quran, tidak orang bilang Al-Quran sahih apa tidak, orang Islam itu perlu masukkan rumah sakit jiwa. Kalau ada Al-Quran, diragukan kesohihan Al-Quran oleh seorang ustaz, seorang kiai, seorang habaib, maka itu bermakna yang meragukan perlu dimasukkan ke psikiater pasti gila. Tidak mungkin dia orang mukmin, dia ragu kepada Al-Quran. Tetapi nanti kita melihat kita ini yang mengaku mukmin, muslim, mujahid, iman kepada Al-Quran atau musuh Al-Quran, beriman kepada Al-Quran atau menjadi lawannya Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wal bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini semua ulama paham. Ayat ini tidak terjadi satu perbedaan di kelompok manapun. Yang mana mereka paham bahwa Al-Quran tidak mungkin membawa keraguan. Al-Quran menjadi pembeda. Al-Quran adalah yang jelas diturunkan dari Allah, merupakan petunjuk. Nah, kalau petunjuk itu untuk diikuti atau untuk disaingi? Kalau saya dari sini mau berangkat pergi ke Kudus, petunjuk jalannya hanya satu sok, arahnya sana. Kita ikut jalan itu apa ikut jalan lain? Atau tak kasih contoh yang mudah. Dari Sampangan kepada Masjid Mujahidin ada bis besar, Masjid Mujahidin neraka jahanam. Antum mau pergi buru-buru naik bis itu, kira-kira petunjuknya bawa kemana? Tiga surga. Tulisannya pulangnya di Masjid Mujahidin Sampangan neraka jahanam. Tujuannya neraka jahanam. Sampai kalau naik sampai mana? Ya. Apa mau menyalahkan supir tidak? Supir kok saya dibawa ke neraka? Antum nyetop buru-buru nggak lihat tulisannya. Stop, naik. Begitu ditanya tiket, bawa kemana Pak? Neraka. Sampai naik terus kemudian. Yang salah siapa? Allah mengatakan Al-Quran menjadi petunjuk. Tapi berapa banyak orang Islam begitu ditunjukkan ayat Al-Quran, ngakunya haji, ngakunya ustaz, ngakunya kiai, tapi mereka menolak ayat-ayat Al-Quran. Maka ya ikhwan fillah rahimahullah, lebih mudahnya di dalam surat Thaha ayat 2 dan 3 Allah menyindir dengan kalimat yang biasa diucapkan ikhwan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha.
Tidaklah sekali-kali kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk mempersulit. Maka berapa banyak yang bilang, nek wis paham Quran malah kameran. Gue apik orang ngerti aman. Siapa yang bilang? Ikhwan kita. Nek enggak tahu malah selamat. Akan ngerti malah benar. Allah mengatakan Al-Quran tidak akan pernah untuk mempersulit. Illa tadhkiratan liman, kecuali menjadi peringatan bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang takut kepada Allah, dia akan menjadikan Al-Quran panutan. Al-Quran adalah yang selalu dia bawa. Ya ikhwan kiram fiddin rahimahullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan kalimat yang indah, yang mana terlalu banyaknya di antara kita mempersoalkan ayat-ayat Al-Quran, maka disebutkan dengan kalimat yang jelas. Ya ikhwan kiram fiddin rahimahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim yang Allah katakan dengan kalimat yang jelas, man a'rada anhu wa innahu yahmilu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menolak dan membelakangi Al-Quran, maka sesungguhnya mereka nanti akan memikul di hari kiamat, akan diberikan sanksi di hari kiamat. Siapa yang ragu kepada Al-Quran? Yang ragu kepada Al-Quran itu siapa? Kita sekarang melihat dalam ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita dengan kalimat yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Hajj ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyitanu fi umniyatihi fasayansahu ma yulqi syaitan. Allah katakan, dan tidaklah sekali-kali kami utus sebelum kamu wahai Muhammad baik rasul ataupun nabi. Sebelum Nabi Muhammad ada rasul dan nabi. Rasul yang wajib dikenal 25 dengan Nabi Muhammad, dan nabi jumlahnya dalam kitab hanya satu ulama mengatakan 124. Ada yang mengatakan 123.000. Semua ini yang diutus tidak lain kalau nabi punya keinginan, Allah akan mengirim setan. Untuk apa? Untuk membisikkan, menghalang-halangi, membuat ragu apa yang dibisikkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka jangan kita menganggap kalau sudah jadi ustaz bisa mendidik istri. Kalau sudah itu ustaz, anaknya mesti baik. Ustaz sama Nabi baik mana? Kira-kira ustaz di Semarang sama Nabi, salah satu Nabi baik mana? Baik Nabi, yakin Nabi? Bukan baik ustaz. Nabi Nuh anaknya tidak bisa taat. Nabi Nuh istrinya tidak bisa taat. Apa kira-kira nabinya tidak berusaha? Ibrahim bapaknya tidak taat. Ini menunjukkan apa? Hidayah, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan diciptakan oleh Allah, juga ada visi. Tujuan setan diciptakan adalah selepas mereka diusir dari surga, tidak ada lain kerjaan setan untuk memenuhi neraka jahanam. Maka dibisikkan manusia-manusia oleh setan agar dia tidak mau menerima apa yang diharapkan oleh orang-orang. Tetapi Allah katakan pula, lihat ala mayul isyaitan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad. Maka akan dijadikan oleh Allah apa yang dimasukkan oleh setan merupakan fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di dalam.
Penyakit di dalam hati adalah orang yang ragu dengan Al-Quran. Maka di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi." Barang siapa yang ragu kepada Rasul. Kapan ragunya? Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Sesudah Rasul menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang itu disampaikan Al-Quran, dia ragu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan kepada mereka, yaitu orang yang ragu tidak akan pernah ikut kepada jalan orang-orang mukmin. Orang yang ragu mustahil akan mengikuti jalan yang ditunjuk oleh Allah, yaitu jalan orang-orang mukmin. Kalau tidak mengikuti jalan orang mukmin, kata Allah, nuwallihi, pasti akan aku sesatkan, pasti akan aku giring mereka, wa nuslihi jahannam, dan aku kembalikan ke neraka jahannam. Syaratnya ragu kepada Al-Quran. Coba antum kalau pulang, tanya istri yang punya istri, tanya anak yang punya anak, tanya abang yang punya abang, yang notabene beragama Islam. Yang kafir jangan tanya. Percaya enggak dengan Al-Quran? Kira-kira jawabannya apa? Ada enggak orang Islam bilang percaya enggak Al-Quran? Enggak, ada enggak kira-kira? Perjawabannya apa? Percaya. Yakin enggak dengan kebenaran Al-Quran? Yakin. Tapi coba lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berbicara yang paling sering dihafalkan sama Eva. Kata Rasul, orang mukmin tidak akan pernah masuk dalam lubang yang sama dua kali. Maknanya apa? Orang mukmin tidak akan pernah mengalami kesalahan yang sama dua kali. Orang mukmin, kata Rasulullah, tidak akan masuk dalam lubang yang sama dua kali. Binatang yang disebut paling dulu dalam Al-Quran namanya himar. Himar itu kalau umpama antum bawa dari peterongan ke sini, kejeblos di depan masjid, kejeblos 5 tahun bawa ke masjid ini, depan masjid dia tidak berjalan. Demi Allah, saya bawa dia pernah masuk satu tempat, lewat lagi dia tidak berjalan. Sampai saya kasih isyarat, saya turun, saya pijak-pijak tempatnya dari jeblok. Saya tunjukkan, baru dia coba jalan pelan, mundur lagi pelan, himar. Nah kalau orang Islam kejeblos bolak-balik, berarti sama himar kita pernah. Bolak-balik bilang pemilihan umum, tapi ikut terus ya. Ikut enggak? Nah, bilang lagi bahwa kita ingin masuk surga, ingin jahit, orang Islam harus jujur, orang Islam saudaranya orang Islam. Kalau sama orang Islam percaya enggak? Cina kopet jualan di depan, gula lebih murah 100 perak atau 500 perak, padahal timbangannya enggak pas ukuran. Orang Islam jual di kampung saya, Pak, di Kerapiak itu gula beras 1 kilo yang bedus 900, nyebrang jalan lewat getek itu, nyebrang sungai itu, Cina kafir jual 1 kilo 875, nyebrangnya getek 2.000, itu beras kilogram. Itu orang pinter, orang bodoh. Geteknya bolak-balik patahnya dua, berarti menjadi berapa? 12.000 lebih. Jawabannya apa? Cina lebih